Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah rumah tangga penuh pelajaran setiap hari. Namaku Yanti. Aku hanya seorang ibu yang berjualan gorengan di depan rumah. Setiap pagi, aku bangun pukul 4, mengupas kentang, mengiris tempe, menyiapkan adonan bakwan, lalu mulai menggoreng ketika langit masih gelap. Tanganku sering terkena cipratan minyak panas. Bajuku selalu berbau asap. Namun aku tidak pernah malu. Karena dari gerobak sederhana itulah, aku membesarkan anak semata wayangku. Namanya Rizky. Sejak kecil, Rizky bukan anak yang banyak bicara. Ia lebih suka belajar daripada bermain. Setiap pulang sekolah, ia selalu membantu membereskan gerobakku. Kadang mengangkat tabung gas. Kadang membersihkan meja. Baru setelah itu ia masuk kamar untuk belajar sampai larut malam. Beberapa kali aku menyuruhnya beristirahat. Namun ia hanya tersenyum. Kalau Rizky rajin belajar, Bunda nggak perlu jualan terus nanti. Jawaban itu selalu membuatku kembali bersemangat. Suamiku meninggal ketika Rizky masih duduk di bangku kelas 3 SD. Sejak saat itu, akulah satu-satunya tulang punggung keluarga. Hidup kami tidak pernah mudah. Pernah suatu waktu uang yang kami miliki hanya cukup membeli beras. Lauknya hanya kerupuk. Bahkan aku beberapa kali sengaja tidak makan malam, supaya Rizky bisa makan lebih banyak. Untungnya, Rizky tidak pernah mengeluh. Ia justru semakin giat belajar. Namun tidak semua orang melihat perjuangan kami dengan rasa hormat. Di sebelah rumah tinggal seorang tetangga bernama Bu Rasti. Ia dikenal suka mencampuri urusan orang lain. Hampir setiap hari ada saja komentar yang keluar dari mulutnya. Kalau melihat aku berjualan, ia berkata, "Capek-capek jualan gorengan. Paling hasilnya cuma cukup buat besok." Aku hanya tersenyum. Aku tidak suka membalas. Suatu sore, saat Rizky pulang membawa nilai ujian yang bagus, Bu Rasti kembali datang. "Wah, nilainya bagus ya?" Aku mengangguk bangga. "Iya, Bu." Namun senyum di wajah Bu Rasti justru berubah menjadi sinis. Nilai tinggi belum tentu bikin sukses. Anak orang miskin MAH ujung-ujungnya juga kerja serabutan. Aku langsung terdiam. Sebelum sempat menjawab, Rizky lebih dulu berbicara. "Insya Allah saya tetap akan berusaha, Bu." Bu Rasti hanya tertawa kecil. "Semangat sih boleh. Tapi kenyataan hidup beda." Ucapan itu menusuk hatiku. Malamnya aku melihat Rizky belajar lebih lama dari biasanya. Aku masuk ke kamarnya membawa segelas susu. "Nak." "Iya, Bun." "Kamu jangan dipikirkan omongan Bu Rasti." Rizky tersenyum. "Aku nggak marah kok." "Terus kenapa belajar sampai malam?" Ia menutup bukunya, lalu berkata pelan, "Rizky cuma pengen buktiin kalau kemiskinan bukan alasan buat berhenti bermimpi." Air mataku langsung menetes. Aku memeluk anakku erat. Tahun demi tahun berlalu. Rizky selalu menjadi juara kelas. Ia mendapatkan beasiswa sejak SMA. Bahkan diterima di salah satu universitas negeri terbaik tanpa harus membayar uang kuliah. Hari ketika surat kelulusan itu datang, aku menangis sambil memeluknya. Kupikir, semua perjuangan kami akhirnya mulai membuahkan hasil. Namun, Bu Rasti kembali datang dengan komentar yang membuat dadaku sesak. "Masuk kuliah aja bangga? Banyak kok yang lulus kuliah tapi nganggur. Jangan terlalu berharap tinggi." Aku menatap wajahnya, lalu memilih diam. Karena aku percaya, waktu akan memberikan jawaban yang jauh lebih indah daripada perdebatan. Selama kuliah, Rizky bekerja paruh waktu Uang sebagai hasil kerjanya les. selalu ia gunakan juga untuk menjadi membantu asisten kebutuhan kebutuhan rumah. Bahkan diam-diam, ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu untuk apa. Setiap kali kutanya, ia hanya menjawab, "Nanti juga Bunda tahu." Aku hanya tersenyum. 4 tahun berlalu begitu cepat. Hari yang kami tunggu akhirnya tiba. Hari wisuda Rizky. Pagi itu aku mengenakan gamis paling sederhana yang kupunya. Kerudung yang kubeli bertahun-tahun lalu. Meski tidak mewah, aku merasa menjadi ibu paling bahagia di dunia. Aku belum tahu bahwa di hari wisuda itu, bukan hanya Rizky yang akan membuatku menangis bangga, tetapi juga akan terjadi sebuah kejadian yang membuat Bu Rasti hanya mampu menundukkan kepala karena malu. Pagi itu, aku bangun jauh lebih awal dari biasanya. Bukan untuk menggoreng bakwan, bukan untuk menyiapkan dagangan, melainkan untuk menghadiri hari yang selama bertahun-tahun hanya berani kubayangkan dalam doa. Hari wisuda anakku. Hari di mana semua lelah, air mata, dan pengorbanan kami akan menemukan maknanya. Aku membuka lemari kayu yang sudah mulai usang. Di dalamnya hanya ada beberapa potong pakaian.
Aku memilih gamis berwarna biru muda yang kubeli 2 tahun lalu saat lebaran. Meski sudah beberapa kali dipakai, aku menyetrikanya dengan hati-hati. Aku ingin tampil rapi di hari paling penting bagi Rizky. Saat sedang bercermin, aku tersenyum sendiri. Keriput di wajahku memang bertambah. Tanganku juga tidak lagi sehalus dulu karena bertahun-tahun terkena minyak panas. Namun pagi itu, aku merasa menjadi perempuan yang paling cantik. Karena aku akan melihat anakku di wisuda. Rizky keluar dari kamarnya mengenakan toga. Begitu melihatnya, aku langsung terdiam. Air mataku menetes begitu saja. Di mataku, ia bukan lagi anak kecil yang dulu membantu mendorong gerobak gorengan. Ia telah tumbuh menjadi lelaki dewasa yang membanggakan. Iya, nak. Kok nangis? Aku tersenyum sambil mengusap air mata. Bunda cuma ingat, dulu kamu sering belajar sambil ditemani suara minyak goreng. Rizky tertawa kecil, dan suara pelanggan yang minta sambal lebih banyak. Kami sama-sama tertawa. Untuk semua kenangan pahit terasa berubah menjadi sesuatu yang indah. Sebelum berangkat, Rizky menghampiriku. Ia mencium tanganku lama. Bun? Iya? Terima kasih. Karena Bunda nggak pernah nyerah. Aku menggeleng. Yang hebat itu kamu. Kamu yang belajar siang malam. Tidak. Jawab Rizky sambil tersenyum. Kalau Bunda dulu nyerah, Rizky mungkin sudah berhenti sekolah sejak lama. Aku memeluknya erat. Pelukan yang penuh rasa syukur. Saat kami keluar rumah, beberapa tetangga melihat ke arah kami. Ada yang tersenyum. Ada yang mengucapkan selamat. Namun, di depan pagar rumahnya, Bu Rasti berdiri sambil menyiram tanaman. Ia memandang Rizky dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wah, udah wisuda ya? Aku mengangguk. Iya, Bu. Oh. Bu Rasti tersenyum tipis. Lulus kuliah sekarang gampang. Yang susah itu cari kerja. Jangan senang dulu. Ucapan itu kembali menusuk. Namun sebelum aku menjawab, Rizky lebih dulu tersenyum sopan. Mohon doanya ya, Bu. Semoga saya bisa membanggakan ibu saya. Bu Rasti hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Sesampainya di kampus, aku terpukau melihat suasananya. Gedung besar dihiasi bunga. Para mahasiswa mengenakan toga. Orang tua sibuk berfoto dengan wajah penuh kebahagiaan. Aku sempat merasa minder. Banyak ibu yang mengenakan pakaian mahal, tas bermerek, perhiasan yang berkilau. Sedangkan aku hanya membawa tas kain sederhana. Namun Rizky menggenggam tanganku. Bunda. Iya. Bunda jangan malu. Bunda adalah alasan kenapa aku bisa berdiri di sini. Kalimat itu membuat rasa minderku langsung hilang. Acara wisuda pun dimulai. Satu persatu nama mahasiswa dipanggil. Aku memperhatikan layar besar di depan aula. Jantungku berdebar semakin cepat. Lalu terdengar suara pembawa acara. Selanjutnya, Rizky Pratama. Predikat cum laude. Seluruh aula langsung bertepuk tangan. Aku langsung berdiri. Air mataku mengalir deras. Aku melihat anakku berjalan menuju panggung dengan langkah mantap. Menerima ijazah. Lalu membungkukkan badan memberi hormat kepada para dosen. Saat itulah, aku merasa semua perjuanganku benar-benar terbayar. Namun ternyata, masih ada kejutan lain. Setelah seluruh wisudawan menerima ijazah, rektor kembali naik ke podium. Beliau tersenyum. Lalu berkata, sebelum acara selesai, kami ingin memberikan penghargaan khusus kepada satu mahasiswa yang telah menunjukkan prestasi akademik luar biasa sekaligus menjadi inspirasi karena perjuangannya selama kuliah. Aku tidak terlalu memperhatikan. Kupikir penghargaan itu pasti untuk mahasiswa lain. Namun beberapa detik kemudian, rektor menyebut satu nama yang membuatku membeku. Saudara Rizky Pratama, kami persilakan kembali naik ke atas panggung. Aku belum tahu bahwa beberapa menit setelah itu, seluruh isi aula akan berdiri memberikan tepuk tangan. Dan sebuah kejadian yang disaksikan banyak orang itu, akan menjadi jawaban paling indah untuk semua hinaan Bu Rasti selama bertahun-tahun. Seluruh aula kembali dipenuhi tepuk tangan. Aku masih belum percaya ketika nama Rizky Pratama dipanggil untuk kedua kalinya. Kulihat anakku menoleh ke arah teman-temannya. Seolah memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Seorang dosen kemudian menghampirinya dan berkata pelan, silakan maju lagi. Rizky mengangguk, lalu berjalan kembali menuju panggung. Aku menggenggam ujung kerudungku erat-erat. Jantungku berdebar begitu kencang. Selama bertahun-tahun aku hanya berharap Rizky bisa lulus kuliah. Aku sama sekali tidak pernah membayangkan ia akan mendapat penghargaan di depan ribuan orang.
Rektor berdiri di depan mimbar. Beliau tersenyum hangat, lalu mulai berbicara. Saudara Rizky bukan hanya lulus dengan predikat cum laude. Selama kuliah, beliau juga menjadi asisten dosen. Mengajar bimbingan belajar bagi siswa kurang mampu. Serta berhasil meraih beberapa prestasi tingkat nasional. Aku langsung menutup mulutku. Air mata kembali mengalir. Banyak hal yang ternyata tidak pernah diceritakan Rizky kepadaku. Rektor melanjutkan, yang membuat kami bangga bukan hanya prestasinya, tetapi semangatnya. Saudara Rizky membiayai sebagian kebutuhannya sendiri sambil tetap mempertahankan prestasi akademik. Seluruh aula kembali bertepuk tangan. Aku melihat beberapa orang tua menoleh ke arahku. Mereka tersenyum. Ada yang mengangguk hormat. Aku hanya bisa membalas dengan senyum yang dipenuhi air mata. Kemudian, rektor berkata, "Saudara Rizky." "Iya, Pak. Kami ingin tahu. Siapa orang yang paling berjasa dalam keberhasilanmu hari ini?" Tanpa berpikir lama, Rizky langsung menjawab, "Ibu saya." Seluruh aula kembali hening. Rektor tersenyum. "Kalau begitu, kami ingin mengundang Ibu Rizky naik ke atas panggung." Aku langsung terkejut. Aku menoleh ke kanan dan kiri. Merasa tidak percaya, panitia menghampiriku. "Ibu, mari." Tanganku langsung gemetar. Aku bahkan tidak yakin bisa berjalan. Saat menaiki tangga menuju panggung, pikiranku melayang jauh. Aku teringat malam-malam ketika aku menggoreng tempe sampai tengah malam. Aku teringat hari-hari saat uang kami hanya cukup membeli beras. Aku teringat saat harus menahan lapar agar Rizky bisa makan. Aku juga teringat semua ucapan Bu Rasti. Anak orang miskin MAH ujung-ujungnya juga kerja serabutan. Jangan terlalu berharap tinggi. Kalimat-kalimat itu pernah melukai hatiku. Namun hari itu, aku memilih mengingatnya sebagai pengingat bahwa kami pernah diremehkan. Begitu aku sampai di atas panggung, Rizky langsung menghampiriku. Tanpa malu sedikit pun, ia berlutut, lalu mencium kedua tanganku. Tangis di dalam aula mulai terdengar di berbagai sudut. Rizky memegang mikrofon. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kalau hari ini saya berdiri di sini, itu bukan karena saya hebat, tapi karena ada seorang ibu yang setiap hari rela berdiri di depan kompor panas, supaya saya tetap bisa sekolah." Aku langsung menangis. Rizky melanjutkan, "Saya pernah melihat Bunda pura-pura bilang sudah makan. Padahal sebenarnya Bunda sengaja nggak makan. Biar saya bisa kenyang." Isak tangis mulai terdengar dari kursi para tamu. Bahkan beberapa dosen ikut menyeka air mata. Ada satu kalimat yang selalu Bunda bilang waktu saya kecil. "Belajarlah yang rajin." Bunda nggak bisa mewariskan harta, tapi Bunda ingin mewariskan masa depan. Aku menutup wajahku. Aku bahkan sudah hampir lupa pernah mengucapkan kalimat itu. Namun ternyata, anakku mengingatnya selama bertahun-tahun. Setelah memberikan penghargaan, rektor kembali berbicara. "Lulusan seperti Rizky adalah bukti bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh keadaan ekonomi, melainkan oleh kerja keras, pendidikan, dan doa orang tua." Seluruh isi aula berdiri. Tepuk tangan menggema sangat lama. Aku memeluk Rizky erat. Di dalam pelukan itu, semua rasa lelah selama bertahun-tahun seperti menghilang. Selesai acara, kami keluar menuju halaman kampus untuk berfoto. Banyak orang menghampiri Rizky. Mahasiswa, dosen, bahkan beberapa orang tua wisudawan ikut mengucapkan selamat. Saat itulah, seorang pria berpakaian rapi datang menghampiri Rizky. Ia memperkenalkan diri sebagai pimpinan sebuah perusahaan besar. "Apa benar Anda Rizky Pratama?" "Iya, Pak. Saya sudah beberapa kali mendengar prestasi Anda. Kami sebenarnya sudah menghubungi kampus. Kalau Anda berkenan, kami ingin menawarkan posisi di perusahaan kami." Aku langsung membeku. Rizky juga tampak terkejut. Namun, yang tidak kami sadari, semua percakapan itu ternyata disaksikan oleh seseorang yang berdiri tidak jauh dari sana. Orang itu adalah Bu Rasti. Dan beberapa hari kemudian, wanita yang selama ini paling sering meremehkan anakku akan datang ke rumah kami dengan wajah yang sama sekali berbeda. Aku benar-benar tidak menyadari sejak kapan Bu Rasti berada di kampus. Belakangan aku baru tahu, keponakannya juga diwisuda pada hari yang sama. Saat acara selesai dan para wisudawan mulai berfoto bersama keluarga, aku melihat Bu Rasti berdiri beberapa meter dari kami. Tidak lagi dengan senyum sinis seperti biasanya. Ia hanya diam. Tatapannya tertuju kepada Rizky yang sedang berbincang dengan pria dari perusahaan besar itu.
Pria tersebut menyerahkan sebuah kartu nama. Mas Rizky. Iya, Pak. Kami sudah mengikuti beberapa prestasi Anda. Kalau tidak ada perubahan, minggu depan silakan datang ke kantor kami. Kami ingin melanjutkan proses rekrutmen. Rizky menerimanya dengan kedua tangan. Terima kasih banyak, Pak. Saya sangat bersyukur. Aku melihat mata anakku berkaca-kaca. Ia tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan sebesar itu bahkan sebelum benar-benar meninggalkan kampus. Dalam perjalanan pulang, suasana di mobil terasa begitu hangat. Rizky beberapa kali menggenggam tanganku. Bun? Iya? Semua ini karena Bunda. Aku tersenyum sambil menggeleng. Bukan. Karena kamu nggak pernah menyerah. Rizky tertawa kecil. Tapi kalau Bunda dulu nyuruh Rizky berhenti sekolah, mungkin hari ini nggak akan pernah ada. Aku memandang wajah anakku. Hatiku dipenuhi rasa syukur. Tidak ada pengorbanan seorang ibu yang benar-benar sia-sia. Seminggu kemudian, Rizky menjalani proses wawancara di perusahaan tersebut. Ia mengenakan kemeja putih yang kubelikan dari hasil berjualan gorengan selama hampir 2 minggu. Sebelum berangkat, aku merapikan kerah bajunya. Gugup? Sedikit. Tapi saya siap. Aku tersenyum. Ingat, jangan minder. Kejujuran dan kerja keras lebih mahal daripada pakaian yang kita pakai. Rizky mengangguk, lalu mencium tanganku sebelum berangkat. 2 minggu berlalu. Suatu siang ketika aku sedang melayani pembeli gorengan, ponselku berbunyi. Nama Rizky muncul di layar. Begitu kuangkat, suaranya terdengar bergetar. Bunda? Iya, Nak? Aku diterima kerja. Tanganku langsung berhenti membungkus gorengan. Benarkah? Iya, Bun. Halo. Mulai bulan depan. Air mataku langsung mengalir. Para pelanggan yang melihatku ikut tersenyum. Ada yang mengucapkan selamat. Ada yang bahkan ikut bertepuk tangan. Hari itu, gerobak gorenganku terasa lebih berharga daripada sebelumnya. Karena dari sanalah semua mimpi itu dimulai. Kabar diterimanya Rizky bekerja ternyata cepat menyebar ke seluruh lingkungan. Tetangga-tetangga mulai berdatangan mengucapkan selamat. Banyak yang berkata bangga. Namun, orang yang paling mengejutkanku adalah Bu Rasti. Sore itu ia datang ke rumah membawa sekotak kue. Aku sempat bingung. Selama bertahun-tahun, beliau hampir tidak pernah datang tanpa menyelipkan komentar yang menyakitkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Bu. Bu Rasti duduk dengan wajah yang jauh lebih tenang. Tidak ada lagi nada meremehkan. Ia memandangi Rizky yang sedang membantu membereskan gerobak. Lagi beres-beres ya? Iya, Bu. Jawab Rizky sambil tersenyum sopan. Sikap anakku tetap sama. Tidak ada sedikit pun rasa dendam. Dialah yang paling sering menjadi sasaran ucapan Bu Rasti. Setelah beberapa saat terdiam, Bu Rasti menarik napas panjang. Yanti. Iya, Bu. Saya mau minta maaf. Aku benar-benar terkejut. Saya sering ngomong yang gak baik. Saya sering meremehkan Rizky. Saya pikir, anak dari keluarga sederhana gak akan bisa sejauh ini. Air matanya mulai menetes. Ternyata saya salah. Aku memandang wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang tulus. Aku tersenyum pelan. Sudahlah, Bu. Semuanya sudah lewat. Bu Rasti menggeleng. Enggak. Saya harus minta maaf. Lidah saya pernah melukai hati kalian. Rizky lalu mendekat. Dengan sopan ia berkata, enggak apa-apa, Bu. Saya justru berterima kasih. Bu Rasti tampak bingung. Terima kasih. Iya. Karena setiap kali saya diremehkan, saya jadi semakin semangat belajar. Bu Rasti langsung menundukkan kepala. Tangisnya pecah. Beberapa bulan kemudian, Rizky resmi mulai bekerja. Hari pertama menerima gaji, ia pulang membawa sebuah amplop dan sebuah tas kecil. Ayo tutup mata dulu, Bun. Aku menurut. Beberapa detik kemudian ia berkata, sudah. Saat kubuka mata, di depanku berdiri sebuah gerobak baru yang jauh lebih bagus. Lengkap dengan etalase kaca mengilap dan tulisan besar. Gorengan Bu Yanti. Aku langsung menutup mulutku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Namun, Rizky ternyata masih menyimpan satu kejutan lagi. Sesuatu yang sudah ia tabung diam-diam sejak masih kuliah. Dan kejutan itu akan menjadi hadiah paling indah yang pernah diterima seorang ibu darinya. Aku masih terpaku memandangi gerobak baru itu. Etalase kacanya bersih mengilap. Rodanya masih terlihat baru.
Di bagian depan tertulis dengan huruf besar, "Gorengan Bu Yanti sejak 2004." Tanganku perlahan menyentuh tulisan itu. Air mataku kembali menetes. Selama bertahun-tahun, aku hanya berjualan dengan gerobak tua yang sudah beberapa kali ditambal. Roda depannya bahkan sering macet. Namun aku tidak pernah mengeluh. Karena bagiku, yang penting gerobak itu masih bisa menghidupi anakku. Dan hari ini, anakku membalas semua perjuangan itu. Bun. Iya, Nak. Gerobak ini hadiah pertama dari gajiku. Aku langsung memeluk Rizky erat. Kamu harusnya simpan uangnya. Buat masa depanmu. Rizky tersenyum. Justru ini masa depan kita. Bunda sudah terlalu lama berdiri di belakang gerobak yang hampir rusak. Sekarang biar Rizky yang memperbaikinya. Aku menangis di bahunya. Tangis bahagia yang selama ini kutahan. Namun ternyata, masih ada satu hadiah lagi. Rizky mengeluarkan sebuah map berwarna biru dari dalam tasnya. Bun, ada lagi. Apa? Ia menyerahkan map itu kepadaku. Dengan tangan gemetar aku membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen. Aku membacanya perlahan. Lalu mendadak terdiam. Itu? Surat uang muka rumah. Aku menoleh ke arah Rizky. Rumah? Rizky mengangguk sambil tersenyum. Iya. Aku sudah mencicil uang mukanya. Memang belum lunas. Tapi pelan-pelan. Bunda nggak perlu khawatir lagi kalau kontrakan naik. Aku langsung memeluknya sekali lagi. Rasanya, tidak ada hadiah yang lebih indah daripada mendengar anak berkata, "Sekarang biar aku yang menjaga Bunda." Beberapa bulan kemudian, usaha gorengan kami semakin ramai. Gerobak baru membuat daganganku terlihat lebih bersih dan menarik. Banyak pelanggan baru berdatangan. Bahkan beberapa orang sengaja datang karena melihat cerita kami yang dibagikan oleh salah satu tetangga di media sosial. Aku tetap berjualan. Bukan karena terpaksa, tetapi karena aku menikmatinya. Dan Rizky selalu berkata, selama Bunda masih senang jualan, Rizky akan selalu mendukung. Suatu sore, saat aku sedang melayani pembeli, Bu Rasti datang. Kali ini bukan untuk memberi komentar, melainkan membeli gorengan. Ia tersenyum sambil berkata, "Bu Yanti." "Iya, Bu." "Bakwannya 10 ya." Aku tertawa kecil. Dulu ibu jarang beli. Bu Rasti ikut tertawa. "Iya. Dulu saya terlalu sibuk melihat kekurangan orang. Padahal saya lupa melihat perjuangan mereka." Aku hanya tersenyum. Tidak ada lagi rasa sakit di hati. Karena memaafkan ternyata membuat hidup terasa jauh lebih ringan. Sebelum pulang, Bu Rasti berkata pelan, "Saya sering ingat ucapan saya dulu. Anak orang miskin nggak akan sukses." Beliau menghela napas. Sekarang saya sadar, yang menentukan masa depan anak bukan kekayaan orang tuanya, tapi pendidikan, kerja keras, dan doa seorang ibu. Aku mengangguk. Itu benar, Bu.